Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Chandra Kurniawan dengan NIM 24063110015 dari kelas 4A Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek administrasi jaringan komputer tentang perancangan load balancing PCC dan recursive failover. Sebelum masuk ke teknis, mari kita pahami apa itu load balancing. Secara sederhana, load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban lalu lintas data secara merata ke dua atau lebih jalur koneksi internet. Ibaratnya seperti jalan tol. Jika semua kendaraan hanya dipaksa masuk melalui satu gerbang tol, pasti akan terjadi kemacetan parah. Dengan load balancing, kita membuka beberapa gerbang tol sekaligus dan ada polisi lalu lintas cerdas yang otomatis membagi antrean mobil agar arus tetap lancar. Dalam jaringan komputer kita, polisi lalu lintas ini beroperasi di layar 3 dan 4 OSI model menggunakan algoritma peer connection classifier atau yang biasa dinamakan PCC. Penerapan sistem ini memberikan keuntungan yang masif. Jaringan mendapatkan high availability atau ketahanan tingkat tinggi terhadap pemutusan kabel, dan utilisasi bandwidth menjadi sangat optimal karena tidak ada jalur internet yang mengganggu sia-sia. Namun, seperti pedang bermata dua sistem ini juga memiliki kekurangan dan tantangan tersendiri. Kelemahan utamanya adalah ancaman sticky session atau asymmetric routing. Jika polisi lalu lintas tadi membagi data terlalu acak, aplikasi yang sangat ketat keamanannya seperti CPT modul, kampus, atau mobile banking bisa memutus koneksi mahasiswa secara paksa di tengah jalan. Ditambah lagi, di kampus kita terdapat masalah kapasitas ISP yang asimetris, fenomena link up but no internet, di mana kabel menyala tapi akses global terputus, yang kerap menjebak router ke black hole traffic. Untuk menuntaskan masalah tersebut, saya menerapkan dua arsitektur utama. Solusi pertama, PCC Load Balancing Ratio 2:1. Mengingat ISP A 100 Mbps dan ISP B 50 Mbps, parameter baud address and ports membagi traffic menjadi 3 porsi. 2 porsi meluncur ke ISP A dan 1 porsi dialihkan ke ISP B. Solusi kedua, recursive routing router dipaksa melompat langsung ke DNS publik seperti 8.8.8.8 sebagai sensor detak jantung, bukan mengecek modem lokal, sehingga router sangat responsif saat internet terputus. Lalu, bagaimana mekanisme ini bekerja secara real menyelamatkan jaringan kampus? Mari kita saksikan pembuktiannya melalui konfigurasi lab virtual berikut ini. Guys, 6. Oke, kita langsung saja. Di sini kita menggunakan simulasi konfigurasi dengan VirtualBox. Kita langsung saja. Di sini kita siapkan dulu VDI-nya untuk sebagai mikrotiknya. Saya di tools, lalu kita tambahkan. Saya di sini sudah mendownload VDI dari mikrotiknya. Nah, ini ya, kita tambahkan open, atau kita namai dulu ya, namai dulu dengan nama router modemnya SPA. Nah, di sini kita untuk modem 1. Nah, lalu kita copy di sini ya. Kita copy itu sipolnya juga VDI, ini juga VDI. Nah, ini kita ganti menjadi router kampus. Seperti ini. Kita finish. Jika sudah, baru kita tambahkan. Di sini sama ya, itu tadi. Mungkin saya ingin menambahkan router kampus dulu. Kita di sini kita tambahkan, kita simpan mungkin di ACK. Jika sudah,
Di sini kita Linux, lalu order Linux 24 bit. Ini saya ganti mungkin agak ringan 26 ya. Ini kita ganti yang sudah kita tambahkan tadi. Router kampus ya, router kampus, ini router kampus sudah saya tambahkan. Oke, finish. Ini jika sudah, kita lanjut tambahkan lagi modem ISPA, lalu kita order, kita simpan di ACK ya. Jika sudah, ini sama, kita menggunakan Linux, order Linux. Ini mungkin agak ringan 128. Oke, kita ke use ini, kita modem ISPA. Sudah, kita finish, kita atur networknya. Di sini untuk ISPA saya yang adapter 1 menggunakan Bridgegate adapter untuk menghubungkan ke WiFi. Kita allow. Yang kedua kita centang menggunakan internal network, karena saya sudah menyiapkan di sini namanya segmen lab yang bisa berhubung dengan router kampus. Jika sudah, di sini kita allow all. Nah, jika sudah seperti ini, kita oke-kan saja, kita start, lalu kita atur di router kampusnya, kita network. Untuk adapter satunya kita atur internal network, kita allow all, lalu ya segmen lab sama yang berhubungan dengan modem ISPA. Lalu di header 2 kita menggunakan Bridgegate adapter. Di sini kita allow all, yang ada 3 kita centang, kita ke internal network. Saya sudah siapkan dengan VLAN mahasiswa. Jika kita sudah allow all, nah di sini kita juga internal network yang berhubungan dengan DMZ Suricata. Sudah seperti ini, kita oke-kan, lalu kita startkan. Lalu saya menggunakan Windows ya sebagai kliennya. Simulasi kliennya kita atur di sini, networknya sudah saya siapkan karena tadi kita sudah namakan VLAN mahasiswa. Jadi di sini yang berhubungan dengan router kampus yaitu VLAN mahasiswa, internal networknya. Sudah, itu saja. Yang nanti kita atur dengan statik saja. Oke, ini nanti saja. Ini atau yes, nanti saja. Kita siapkan Winbox-nya ya. Saya taruh di praktikum ACK. Nah, saya menggunakan Winbox OS yang versi 7. Nah, di sini kita lihat, kita akan masuk di ISPA dulu ya. Di ISPA ini kita lihat berapa tadi D0 dan juga 7B. Berarti kita lihat di sini berapa 7B ya. Yang ini kita konekkan saja. Yang ini mungkin ya. Kita cancel. Kita gampang saja, kita konfigurasi di terminal saja. Karena ini membutuhkan password, kita berikan password karena tingkat keamanannya tinggi ya teman-teman. Oke, sudah masuk. Kita langsung konfigurasi di sini, identifikasi sebagai modem ISPA. Lalu kita menambahkan IP dan juga bisa berinternetan. Jadi kodenya seperti ini. Seperti ini ya. Sudah, kita oke kan.
Kita cek di sini apakah sudah masuk di IP address. Nah, ini sudah masuk. Yang sudah kita masukkan tadi 192.168 ini di header 2. Ya. Lalu di IP firewall-nya di sini kita menggunakan Masquerade. Nah, ini juga sudah. Kita coba ping ya, apakah bisa. Nah, itu sudah berjalan. Berarti ini sudah mendapatkan internet dari WiFi yang saya pakai. Jika sudah, kita lanjut di segmentasi router kampusnya. Jadi di sini, tetap di sini ya. Tetap di sini kita ini disconnect. Nah, jika sudah, kita ke sini yang router kampus. Kita connecting, masuk, kita menuju terminal biar mudah konfigurasi. Sini sama ya, kita harus memasangkan password. Nah, ini sudah masuk. Lalu tindakan selanjutnya, kita perintahkan interface VLAN add, kita ciptakan segmentasi virtual untuk dosen dengan VLAN ID 10. Lalu juga kita menambahkan address dan juga kode route pada DHCP tersebut. Untuk konfigurasinya seperti ini. Nah, ini udah ya, router kampus, lalu juga VLAN Ether 3, VLAN 10, lalu juga IP address-nya kita tambahkan seperti ini. Nah, jika sudah, mari kita mengatur mangle-nya. Nah, hasilnya bisa menggunakan GUI, tetapi saya menggunakan ini saja ya, menggunakan terminal ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk kodenya ya. Dari router kampus tadi kita menambahkan IP address, kita merutekan yaitu di SPA dan juga di SPB. Lalu interface LAN-nya juga sini VLAN 10 dosen, lalu Ether 3, dan juga berikut ini pre-routing, dan juga ini adalah aturan-aturan mangle-nya. Kita lihat ya di IP firewall-nya, di aturan mangle. Nah, ini sudah tertera di sini. Tertera di sini. Dan ini juga sudah ada yang berjalan. Berarti alurnya sudah berjalan. Jika sudah, kita lanjutkan ya, teman-teman. Lalu konfigurasinya seperti ini. Nah, di sini selanjutnya yang sudah saya masukkan ini yaitu NAT Masquerade. Kita aktifkan kedua pintu keluar, yaitu Ether 1 dan Ether 2 itu kita Masquerade-kan. Untuk sistem keamanan jaringannya kita terapkan recursive routing rule. Tujuannya itu internet global itu 0.0.0 yang tidak diarahkan langsung ke modem, melainkan menggunakan latensi 8.8.8, tidak diarahkan langsung ke modem. Nah, fungsi dari check gateway ini adalah menjadikan IP Google sebagai sensor detak jantung. Jika kabel putus dan ping gagal, MikroTik otomatis mengeksekusi distance 2 atau distance 3 untuk membelokkan traffic mahasiswa ke SPB tanpa intervensi admin.
Khusus pada V7, penggunaan parameter target scope 11 wajib disertakan agar hierarki rutenya dikenali sebagai sistem yang valid. Seperti itu ya teman-teman. Distance 3 tadi. Nah, jika sudah kita tambahkan keperluan untuk evakuasi keamanan dan presisi, kita aktifkan tool sniffer. Perintah ini akan menyalin secara real time streaming seluruh aktivitas lalu lintas dari interface mahasiswa dan merusak ke server Edi Suricata. Kodenya seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi untuk semua konfigurasinya sudah kita masukkan ya. Kita mungkin mau ngecek alurnya. Jadi untuk pengecekannya kita langsung di VirtualBox. Ini sudah kita atur nih. Yang di Windows XP. Karena saya menggunakannya. Sudah kita atur networknya itu di segmen lab yang internal network. Kita menuju ke control panel, network intention connection, lalu ke network connection, kita ke local area network, kita ke properties, protokol TCP/IP. Nah, ini kita atur lagi ya. Kita atur yang di sini yaitu 10 20 2. Ini kita atur masnya berapa, 25 4. Di sini 0, di sini kita atur 10 20 1. Nah, ini biarkan 8 ya. Sudah seperti ini, kita close. Jika sudah, kita mengecek di CMD-nya ya. Kita pin, sudah. Oh, jadi ini sudah mendapatkan apa itu namanya, internet di jalur internal network tadi. Jadi sudah, kita ingin tahu jalurnya apakah sudah gabungan dari 2 ISP tadi. Kita coba ya. Tracer. Kita tunggu apakah hasilnya sama atau gimana. Kita lihat saja. Oh, ternyata masih jalur di situ ya. Oke. Nah, di sini kita coba dengan IP yang Google yang berbeda. Contoh kita Traset 88.4.4. Kita kadang
pada sistem ini kadang membutuhkan penyesuaian. Jadi untuk yang pertama mungkin agak gagal, dan ini kita lihat apakah sudah menuju ke ISPA. Nah, jadi untuk yang kedua ini sudah menuju ke ISPA, yaitu contohnya 192.168.10.1, dan yang keduanya yaitu ke WiFi yang saya 192.168.1. Berarti ini untuk load balancingnya jadi sudah berjalan. Lalu kita untuk skenario yang gagal ya, atau mungkin skenario yang langsung menyambung ke WiFi, kita coba mematikan di VirtualBox-nya yang router kampus, kita network, kita kabel connected-nya kita mati, kita oke. Kita tunggu mungkin beberapa detik ya, karena sistem juga butuh penyesuaian, nggak harus otomatis. Jadi mungkin ya sekitar 15 detik lah. Kita siapkan di sini reset 88.4.4. Apakah bisa? Kita coba. Kita coba. Seperti biasa yang pertama itu kadang kurang berjalan. Kita lihat di sini. Oh, ternyata masih di jalur yang sama. Oke, maaf ya tadi saya mematikan atau salah mematikan di bagian adapternya. Harusnya yang dimatikan yaitu yang di adapter 1, yang ini ya, yang ini, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita bisa coba kembali untuk mengeteskan apakah jalurnya masih menuju ke 192 yang ISPA atau sudah menuju ke IP yang 100 tadi. Karena itu bisa dianalogikan bahwasanya jika di ISPA modem 1 itu terputus, maka otomatis ininya akan mengatur di ISP selanjutnya sebagai pengganti. Seperti itu. Lihat apakah berhasil. Dan kita lihat IP-nya berapa. Nah, ini sudah IP yang WiFi saya ya. Jadi di sini berarti sudah menerima jalur yang berbeda dari ISPA yang 192.168.10. Jadi untuk konfigurasi load balancing antara berhasil dan juga failover, jadi sudah selesai dan berhasil. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan, akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengujian tadi, terbukti sistem recursive routing mampu melakukan failover otomatis di bawah 30 detik tanpa campur tangan admin. Ditambah dengan integrasi pemantauan ke Suricata IDS, infrastruktur jaringan kampus kini tidak hanya cepat dan stabil, tapi juga aman dari ancaman cyber security. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.